أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنة. Jemaah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh hari ini kita sudah memasuki tanggal 6 bulan Dzulqa'dah kita. Kita sudah memasuki salah satu bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abi Bakrah, 4 bulan itu 3 yang berurutan. Yaitu bulan saat ini Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Satunya pisah. Bulan apa, Pak? Ya, bulan Rajab Al-Mudhar. Nah, ini 4 bulan yang disebutkan Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 36. Ya. Bahwa di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam bahkan sebelumnya risalah Islam itu hadir, orang-orang kufar Quraisy mereka sepakat tidak boleh melakukan kedzaliman di 4 bulan ini. Termasuk perang. Perang itu nggak boleh di 4 bulan ini. Kecuali umat Islam yang diperangi. Contohnya saat ini di Gaza, Palestina. Luar biasa, Bapak-bapak ya. Kita melihat kondisi saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina. Genosida yang sampai saat ini ada. Ya. Alam, ini ujian bagi umat. Zaman dulu ada seorang wanita aja diganggu oleh orang lain. Rasulullah itu mengirim pasukan. Ini udah ribuan yang syuhada, lebih 52.000 syuhada, yang banyak adalah anak-anak dan juga ibu-ibu. Yang luka-luka ya udah banyak sekali, ada 500-an lebih yang luka-luka. Yang saat ini luar biasa, hatta yang namanya air susah. Makanan juga nggak boleh masuk. Ya semoga kondisi beberapa negara yang ada, khusus negara kita ini yang luar biasa, karena amanah undang-undang dan juga kaitan dengan akidah kita, kaitan dengan keislaman kita, dan juga kaitan dengan kemanusiaan. Luar biasa. Di beberapa negara juga mereka juga memprotes kondisi saat ini. Orang-orang non-muslim. Luar biasa, kondisi yang luar biasa dialami oleh saudara kita yang ada di Gaza. Jemaah sekalian yang mulia Allah SWT, dalam surat ini Allah berfirman, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Ini larangannya di sini. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu hanya 12 bulan. Jadi bulan itu hanya 12 bulan. Tidak ada bulan yang ke berapa, Pak? Ke-13. Nah, itu bulan gajian. Ya. Sejak apa? Fi kitabillah. Sudah tertulis rapi
dalam kitab Filauhin Mahfud bahwa 12 bulan itu hanya 12 bulan. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah peraturan agama yang lurus. Maka jangan sekali-kali fala tudlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian melakukan kezaliman di 4 bulan ini. Bapak-bapak, zalim itu ada 2 macam. Zalim pada diri kita. Ya. Contohnya apa? Kita melakukan kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Ya kan? Zalim. Juga sebagian umat Islam juga ada yang masih faminhum zalim li nafsihi. Bagian hamba-hamba Allah yang dipilih Allah Subhanahu wa taala yang dikasih warisan Al-Qur'an tapi tidak sama. Ada sebagian mereka yang zalim li nafsihi yang masih menzalimi dirinya. Ulama-ulama tafsir mengatakan al-mufassirun adalah muslim yang banyak dosanya, banyak kemaksiatannya, itu dikatakan zalim li nafsihi. Ada juga zalim yang kita lakukan kepada orang lain. Ya kan? Ada orang yang menzalimi saudaranya kaitan dengan tanah. Tanahnya orang lain diambil, hartanya orang lain diambil. Apalagi tanahnya rakyat atau tanah negara atau harta negara, berbahaya. Maka Rasulullah menjelaskan pada kita, jangan sampai kalian melakukan kezaliman. Kenapa ya Rasulullah? Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Kenapa? Kezaliman yang kita lakukan pada waktu kita hidup di muka bumi ini, di dunia ini, nanti akan menjadi kegelapan. Dzulumat. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Semua yang kita zalimi datang semua minta pertanggungjawaban. Ya, yang kita zalimi hartanya, tanahnya, rumahnya, datang semuanya. Ya, yang pernah kita hadik, yang pernah kita tuduh, yang pernah kita makan harta mereka, yang pernah kita lakukan pembunuhan, semua datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita termasuk muslim yang al-muflis, yaitu orang muslim yang pailit. Pailit, berarti nggak punya apa-apa, Pak. Ya, kalau kita di dunia nggak punya apa-apa ya, ada solusinya. Tetap berusaha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar punya apa? Dirham, dinar, mata. Ketika Rasulullah bersabda, tanya pada para sahabat pada saat itu, ini hadis riwayat Muslim. Sahabat Abi Hurairah, atadruna man muflis? Wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu siapa? Yang pailit itu siapa? Langsung jawabannya para sahabat kaitan dengan kehidupan. Ya Rasulullah, al-muflisu fina, orang yang bangkrut ya dari kami ini ya adalah orang yang la dirham wala mata, orang yang enggak punya dirham, yang enggak punya harta. Tapi langsung dijawab Rasulullah. Kalau Nabi, innal muflisa min ummati. Coba perhatikan, Pak. Min ummati, dari umatku. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ini yaumal qiyamati, pada hari kiamat, itu yakti, orang yang datang bi sholatin, dia sholat juga. Wasyamin, dia puasa Ramadan juga. Wazakatin, dia juga zakat. Tapi yakti syatama hada,
wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka damaha wa dharabah. Ini kedzaliman semua. Ia datang pada Allah tapi pada waktu di dunia syatama, suka menghardik orang lain, misuh-misuh pada orang lain, nuduh pada orang lain, gak ada bukti, itu akan ada hukumnya nantinya yaumul qiyamah. Yang makan hartanya orang lain, orang yang membunuh orang lain. Berapa kali kan, banyak sekali kasus-kasus yang ada di Indonesia yang suka memukul orang lain. Semuanya akan datang kebaikan-kebaikan kita, kalau kita termasuk orang yang zalim itu, diambil untuk menutup kezaliman. Kalau kebaikan kita habis, dosa orang yang kita zalimi kita pikul. Dalam hadisnya kemudian seorang muslim yang melakukan kezaliman banyaknya luar biasa langsung dilemparkan finar. Maka ya sekalian, pernah kita mengkaji kan ada hadis yang kaitan dengan jahannamiyun, mantan jahannam, mantan ahli neraka. Tapi alhamdulillah yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah, ampunan Allah, dia dimasukkan ke surga. Ya, kadang-kadang seorang muslim bisa juga digodok dulu di neraka baru masuk surga. Pilih yang mana, Pak? Langsung atau digodok dulu, Pak? Halo? Ya kita inginkan langsung, ya. Harus kita jaga tadi ya, kezaliman, kemaksiatan dan sebagainya. Jadi sekalian, kita insya Allah akan ngaji itu masih surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, ini kajian kita pada pagi hari ini. Kita baca sama-sama insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ini satu ayat yang kita kaji pada subuh hari ini. Sama-sama kita baca. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa id akhadna, dan ingatlah ketika, wa dan wau artinya dan. Kalau kita ketemu ayat ya ada wawunya ya dan. Id ketika, dan ingatlah ketika akhadna, nah kami Allah mengambil mitsaqa bani Israil, perjanjian Bani Israil. Jadi sudah kita kaji ya banyak kemarin
Orang-orang Bani Israel itu selalu mengingkari janji. Selalu. Termasuk saat ini. Israel yang ada saat ini juga sama. Kita semua mendengar ada gencatan senjata. Tapi kemarin Ramadan tanggal berapa Bang kemarin? Tanggal 18 Ramadan mereka melakukan penyerangan kembali. Luar biasa. Itulah kondisi Bani Israel sampai saat ini. Apalagi Zionis beda lagi. Ya. Tapi kalau disebut Bani Israel dalam Al-Quran itu bukan tentu orang-orang yang melakukan kezaliman. Ya. Kalau Yahudi, ya, gitu ya. Biasanya kan disebut gitu, Yahud dan Bani Israel. Karena Bani Israel ini kemarin kita semuanya al-mufassirun mengatakan itu nama Nabi Yakub. Bani Israel. Israel itu Nabi Yakub. Putra dari Nabi Ishak. Putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya banyak sekali para nabi itu Pak diturunkan Allah lewat jalur ini. Bani Israel. Nabi Yusuf juga Bani Israel. Sampai Nabi Isa. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Itu semua Bani Israel. Hanya satu penutup para nabi itu bukan dari Bani Israel. Tapi dari Bani Ismail. Nabi Ismail. Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dari jalurnya Nabi Ishak, tapi Nabi Ismail. Satu-satunya penutup. Padahal orang-orang Yahudi sudah tahu. Akan ada Nabi. Namanya Nabi Ahmad. Disebutkan juga oleh Injil juga gitu. Nabi Isa juga mengingatkan. Ya, tapi ketika Rasulullah diutus, ya mereka menolak. Kenapa? Bukan dari Bani Israel. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad ibn Abdullah dari Bani Ismail. Intinya ayat ini ada dua pesan. Yang pertama kaitan dengan hak Allah, haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hakul makhluk, haknya manusia. Tapi ketika sudah diperintahkan begitu, ada perjanjian selalu mengingkari. Akhirnya, ya. La ta'buduna illallah, ini hak Allah Subhanahu. La ta'buduna. Janganlah kalian menyembah atau beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terjemahannya. Jadi nanti ada yang membaca pakai tak ini, la ta'buduna illallah. Ada yang membaca pakai ya. La ya'buduna illallah. Mereka. Pakai tak kan kalian. Kalian ya Bani Israel, jangan sekali-kali kalian itu beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada haknya manusia. Wabil khusus kaitan dengan bapak ibu kita. Wabil walidaini ihsan. Dan lakukan kebaikan-kebaikan kepada kedua orang tua kita, bapak kita, ibu kita. Ya. Ini perintahnya Allah. Makanya birrul walidain, ridha pada kedua orang tua itu kaitan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya seorang anak melakukan birrul walidain. Baik pada waktu masih hidup maupun sudah wafat.
Kalau sudah wafat, tinggal kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Kita bisa nyambung silaturahim kepada saudara-saudara yang dulunya bapak ibu kita melakukan silaturahim. Ya. Ini ada beberapa pengurus yang silaturahim ke Jogja. Ya. Nah, ini bentuknya silaturahim. Itu kita sambung. Kalau dulu bapak ibu kita, oh dia kemana dulu? Nah kita anak itu juga bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan. Bisa kita sedekah untuk kedua orang tua kita. Ini ada sedekah nih untuk kedua orang tua kita. Bangun musola, bangun masjid, bangun apa? Air, ya, mengalirkan air dengan apa? Menggali tanah. Tapi untuk kedua orang tua kita ini bisa masih masuk terus. Ada sedekah, wakaf Quran, wakaf ini semuanya atas nama bapak ibu kita. Itu juga dianjurkan. Di zaman Allah SWT itu birrul walidain. Sama juga wadil qurba. Lakukan kebaikan kepada keluarga dekat kalian. Kakak kita, adik kita, keponakan kita. Termasuk sebenarnya kalau zakat itu Pak, itu diutamakan yang dekat dulu. Yang termasuk kalau dia termasuk asnaf yang ke-8 itu. Contohnya ada keponakan yang perlu. Ada zakat untuk keponakan boleh dalam apa? Atas nama fi sabilillah atau ibnu sabil atau memang minal masakin al-fuqara. Ya kan? Wal yatama, lakukan kebaikan kepada anak-anak yatim. Nanti kita lihat berapa hadis ya. Ya, luar biasa. Kalau orang yang dekat sama orang-orang yang anak-anak yang yatim piatu, itu juga pahalanya luar biasa. Sampai Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, saya bersama-sama kafil al-yatim, orang yang menanggung kehidupan anak-anak yatim fil jannah nantinya di surga kahataini, dekatnya antara telunjuk sama jari tengah Pak. Itu orang-orang yang melakukan kebaikan ya. Anak-anak yatim nantinya yaumal qiyamah fil jannah. Tentunya syaratnya beriman. Ya, kalau enggak beriman banyak pahala, bagus. Di dunia bagus. Dinikmati oleh masyarakat kan? Tapi kalau dia enggak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yaumal qiyamah enggak ada apa-apanya. Makanya dia beriman itu kapan? Ya, zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam Al-Qur'an, dalam Al-Hadis ya harus manusia yang ketemu Rasulullah, manusia yang memahami risalah Islam yang terakhir wajib mengikuti risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kecuali ada manusia yang enggak tahu. Ya kan? Kan sampai saat ini Masya Allah ya, masih ada juga manusia yang enggak tahu kaitan dengan ilmu pengetahuan. Ya. Yang dimakan juga apapun yang dimakan. Itu ada video-video kaitan dengan di mana itu di negara mana yang masih mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan. Makan kera, makan babon. Itu dimakan semua. Ada mungkin juga walaupun dia paham tapi juga kondisinya akidahnya beda ya. Apapun dimakan. Yang haram, kenapa? Dia nggak tahu. Ini
Ini halal atau haram? Ya kan? Kadang-kadang nggak paham. Ada orang juga di Indonesia makan tikus, ya, makan kucing, makan kera, Pak. Saya itu melihat sendiri, Pak, dengan mata saya. Di mana? Zaman tahun 91 di Minahasa. Khususnya di Tomohon pada saat itu. Saya kalau libur begitu, saya punya pengajian 13 pengajian, Pak. Sehari semalam. Dikelilingi, tapi batasan memang kecil. Hanya 0,3. Satu kecamatan, Pak. Itu 0,3%. Ya, kebanyakan pendatang. Di Tasik banyak. Di Garut itu banyak. Tasik menguasai jual beli, kredit itu dikuasai. Satu-satunya ada produk kerupuk. Nah, umat Islam juga. Itu kerupuknya itu dinikmati semuanya masyarakat di sana. Itu luar biasa. Tapi semua gitu. Jangankan anjing atau mungkin babi, udah biasa. Jadi ini tikus, kucing diambil, dimakan. Luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah kita memahami kaitan dengan Islam itu beda. Kemudian juga wal masakin, lakukan kebaikan pada orang-orang yang miskin. Masakin. Wa qul linnasi husna, dan juga lakukan kebaikan-kebaikan untuk semuanya manusia. Ini atas nama kemanusiaan kita juga bisa membantu saudara kita manusia yang ada ujian-ujian yang luar biasa. Bukan hanya muslim saja, bukan hanya yang punya akidah saja, tapi semua manusia. Wa qul linnasi husna. Hasanan, husna. Lakukan kebaikan-kebaikan untuk semua manusia. Baru diingatkan kembali kaitan dengan kewajiban yang kembali kepada diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini Bani Israel ya. Diberitakan aqimus shalah. Loh, apakah dulu ada salat? Nabi Isa salat, Nabi Musa salat, semua para nabi salat, tapi beda salatnya. Ya, enggak sama kayak kita. Wa atuz zakat, lakukan zakat. Loh, apakah ada zakat? Ada. Zakat zaman dulu ada. Ya, sekalian zaman dulu, Pak, orang yang sedekahnya kita itu diterima atau tidak, langsung diambil api dari atas. Ada orang sedekah. Ya. Kalau sedekah kita baik, diterima Allah, langsung ada api dari atas. Tuh. Ada kisah ya, Habil sama Qabil. Kenapa Qabil nggak suka sama Habil? Kenapa? Salah satunya juga sedekahnya Qabil nggak diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi ukuran zakat beda, ya kan? Setiap risalah beda-beda. Kalau kita kan ada ukurannya. Jelas, Masya Allah. Ya, tinggal umat Islamnya. Kalau yang muzaki. Kadang-kadang juga ada banyak yang punya harta, tapi nggak mau zakat. Juga ada. Gitu. Kalau sudah dikasih Allah SWT, luar biasa. Jangan sampai kayak Qarun. Ya. Qarun zaman Nabi Musa banyak hartanya, diminta sebagian oleh Nabi Musa, nggak mau. Bahkan dia ngomong, harta-harta saya masa diambil. Saya punya harta, usaha-usaha saya. Pada waktu itu Masya Allah, masyarakat Bani Israel kepingin kayak Qarun. Kenapa? Banyak hartanya.
Luar biasa. Tiba-tiba dimasukkan ke bumi. Karena kedoliman itu. Kayak saat ini, kalau kita ketemu harta di apa? Di dalam bumi dikatakan harta korun. Jangan sekalian. Ini luar biasa. Tapi kebanyakan mereka mengingkari perjanjian yang sudah dituliskan, ya, yang sudah sepakati antara Allah sama Bani Israel, illa qalilan minkum. Kecuali sedikit. Sedikitnya itu adalah orang-orang yang Bani Israel yang masih taat pada Allah Subhanahu wa taala, yang enggak menyembunyikan sifat-sifat nabi kita. Ya, itu sebagian ulama nanti kita lihat di zaman selanjutnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ayatnya, Pak ya. Jadi ada dua kewajiban. Ada haknya Allah dan haknya manusia. Tapi yaitu mereka mengingkari itu. Ya, termasuk juga pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai orang muslim. Kalau kita sudah berjanji sebagai seorang muslim, ana muslim, ana mukmin, kita mengucapkan dengan syahadatain kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, harus kita lakukan semua kewajiban-kewajiban yang ada dan kita tinggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Kenapa juga sebagian umat Islam juga banyak juga yang enggak sholat. Ada enggak, Pak? Muslim yang enggak sholat? Banyak kan? Ya, alhamdulillah kalau kita sebagai hamba-hamba Allah yang selalu memakmurkan masjid mushola Allah, ini luar biasa. Beda, Pak. Itulah yang diinginkan oleh Islam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Tendanya gitu. Jadilah muslim yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Jangan hanya ngomong, saya muslim, ya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa Ramadan. Ya. Nah, kalau kita udah lewat semua itu, yang kewajiban, kita tinggal kita asah sunnah-sunnah. Ya. Ya, semoga bapak-bapak kemarin sudah selesai sunnah apa? Syawal, Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau enggak belum selesai, kita tunggu Ramadan tahun depan, Pak. Tahun 1447. Ya kan? Ya, harus nyambung terus. Syawal selesai, kita ketemu Dzulqa'dah. Banyak juga puasa sunnah, disunnahkan, Pak. Apalagi di awal bulan Dzulhijjah. Khususnya 10 hari awal. Kata Rasulullah, rawi Imam Ibnu Majah, dari sahabat Ibnu Abbas, amal-amal saleh kita semuanya yang kita lakukan di 10 hari awal Dzulhijjah itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sampai dibandingkan dengan jihad fi sabilillah di luar hari-hari itu. Karena termasuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah kan termasuk bulan-bulan yang dimuliakan Allah SWT. Enggak boleh kan ada peperangan sebenarnya. Tapi ketika ada orang yang melakukan peperangan atau jihad fi sabilillah di bulan-bulan sebelumnya, itu amal soleh kita yang kita lakukan pada waktu nantinya tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini sangat dicintai. Puasa 9 hari. Dari 1 sampai 9 Dzulhijjah. Tanggal 10 haram kita puasa. Kenapa? Masuk Idul Adha.
Yang disunahkan korban. Ya, Masya Allah. Kemudian kita lihat dari dalam kitab Al-Jalalain, apa kata Al-Imam Suyuti mengatakan, wadkur, tadi kan, dan ingatlah, makanya gitu. Wa'id kan, udkur, dan ingatlah, udkur. Id akhadna mitsaqa bani Israil, saat ketika kami menjadikan mengambil perjanjian, ya, mengambil ikrar dari Bani Israel, maksudnya dalam Taurat, fit Taurati, ya, itu ada dalam kitab Taurat. Wa qulna la ta'buduna, dan kami katakan kepada mereka, la ta'buduna, jangan kalian melakukan ibadah. Bisa pakai tak, tidak, kalian, antum, tak, wal ya, hum ya'budun. Ya, ada juga yang membaca pakai la ya'buduna illallah. Nah, ini dalam ilmu Al-Qur'an kan ada banyak mazhab, Pak, ya. Al-imam kaitan ahli qiraah. Kadang-kadang kan Bapak-bapak pernah mendengarkan bacaan yang enggak pernah kita dengar kadang-kadang sebelumnya kan. Ya, surat duha kan. Wadduha. Tapi membacanya bukan duha kan. Duha. Wadduha. Itu ada ilmu yang khusus. Ya. Illallah, kecuali Allah. Khobar bima'na lahi. Ini info, la ta'buduna illallah, itu info, tapi apa? Artinya larangan. Jangan sekali-kali kalian beribadah kecuali pada Allah. Wa quri'a la ta'budu. Ada juga yang membaca wa quri'a, dan dibaca la ta'budu, jangan kalian beribadah kepada Allah. Wa qalu ta'ala la ta'buduna, qara Al-Imam Asim, Al-Imam wa Nafi' wa Abu Amr Ibn Amir. Ini yang membaca. Kita alal khitab lahum. Siapa yang membaca la ta'buduna? Yaitu Imam Asim, Imam Nafi', Al-Imam Abu Amr, Al-Imam Ibn Amir. Siapa yang baca ya? Wa qara Ibn Katsir, wa Hamzah, wal Kisai bil ya alal ikhbar anhu. Oh, ini ilmu kaitan dengan qiraah. Jadi kadang-kadang ada yang baca gitu, ya. Contohnya surat Al-Fatihah, kalimat apa? Maliki yaumiddin. Ada yang baca pakai pendek. Maliki yaumiddin. Itu ada juga. Ya, tapi harus kita ketika membaca begitu, kita harus paham, tahu, ya, siapa yang membaca, imam-imam yang kaitan. Nah, sekalian, dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel bima amarahum bihi, dengan perintah-perintah yang pernah diperintahkan pada mereka, minal awamir, dan juga Allah mengingatkan perjanjian yang pernah diikat dengan mereka. Hanya saja sebagian mereka itu mengingkari perjanjian yang sudah diikat itu dengan sengaja, bukan lupa. Kan ada manusia itu, kita kan kadang lupa, kemudian kita meninggalkan perintah, tapi lupa, ya wajib qadha. Ya, contoh gitu, biasanya sholat isya langsung, pada waktu ada acara apa dan sebagainya, kita isyanya diakhirkan. Biasanya isyanya cepat, kita akhirkan, kadang-kadang lupa. Udah 2 hari, baru ingat, duh, kemarin saya belum sholat isya. Nah, apa yang kita lakukan, Pak? Halo, kalau ingat
Belum sholat sudah apa tapi sudah 2 hari. Ya wajib Pak. Langsung sholat isya qadhaan. Itu. Ya, beda kalau sholat subuh kan ya. Nah, kan banyak juga yang lewat. Nah, itu bukan lupa. Kelewatan terus. Kenapa? Karena syaitan setiap malam mengikat 3 ikatan di ubun-ubun kita, Pak. Ini setiap malam, Pak. Syaitan mengatakan, "Alaika lailatun tawil." Malam ini malam panjang. Farqud, kamu terus tidur saja, jangan bangun-bangun. Ini siapa yang menginginkan? Syaitan. Yang kedua juga sama. Yang ketiga begitu sama. Tapi Masya Allah, Rasulullah memberikan tips ya untuk lepas dengan 3 hal itu. Apa yang pertama? Bangun tidur langsung doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Yang kedua, apa? Wudu. Yang ketiga, salat 2 rakaat lepas semua. Makanya umat Islam itu semangat pagi-pagi. Kenapa? Rasulullah bersabda, fa asbaha nasyitan. Seorang muslim yang melakukan 3 hal itu dia nasyitan, dia semangat menata hari yang baru. Thayyibun nafsi, jiwanya bersih. Coba. Makanya ya kalau kita selalu melakukan sunnah-sunnah begitu, Masya Allah, kita semangat. Ya, jam 4, jam setengah 3, jam 3, itu biasa. Kenapa? Udah kita programkan. Ada sebuah agenda memang. Kalau enggak ya ketinggalan terus kan. Salatnya subuh, tapi pada waktu duha. Biasanya pakai kunut, malu, apa, kunut-kunut kok di waktu duha. Enggak pakai kunut deh. Strateginya katanya. Tapi penuh waktunya, jemaah sekalian. Ini baru sebagian ya, kaitan dengan ya tadi yang insya Allah kita akan teruskan kaitan dengan poin-poin yang ada dalam ayat tadi ya, kaitan dengan ibadah. Ya, berapa kali sih perintah fa'budullah, fa'buduni, ubudullah. Nah, ini kita lihat